Di vlog kali ini bersama aku Febri Zanella Putri dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan mengajak kalian untuk menelusuri salah satu bangunan bersejarah yang berada di Kota Malang, yaitu Wisma Tumapel. Tujuan saya di sini adalah untuk mengetahui sejarah dari bangunan Wisma Tumapel. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dulu hingga sekarang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui arsitektur bangunan Wisma Tumapel. Wisma Tumapel ini terletak di Jalan Tumapel nomor 1 Kidul Dalem, Klojen, Kota Malang. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan alun-alun Tugu dan Balai Kota Malang, serta memiliki pemandangan indah Sungai Brantas di belakangnya. Bangunan ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Di Kota Malang terdapat banyak sekali tentang bangunan-bangunan bersejarah seperti Wisma Tumapel. Bangunan ini didirikan pada tahun 1928 sebagai tempat peristirahatan pengusaha-pengusaha Eropa maupun orang-orang lainnya. Bangunan ini memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa revolusi. Gedung Tumapel memiliki arsitektur yang khas kolonial Belanda dengan gaya bangunan yang megah dan mewah. Bangunan ini memiliki 2 lantai dengan lantai dasar yang digunakan sebagai ruang lobi dan lantai atas yang digunakan sebagai kamar-kamar hotel. Dulu sebelum diambil alih oleh Jepang, pada saat para pengusaha ataupun orang-orang yang menginap di hotel tersebut selain prajurit, tiba-tiba terjadi penyergapan secara tidak diduga dan yang berada di gedung itu ketakutan sehingga mereka yang tidak tahu apa-apa pun menjadi korban atas perang yang terjadi. Ada yang lari ke belakang, ada yang lari ke bangunan depan yang kini telah menjadi rumah sakit. Para anak-anak yang berada di situ ketakutan dan para lelaki yang ada di tempat itu menghilang begitu saja tanpa tersisa satu pun. Wisma Tumapel dibangun pada tahun 1928 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai hotel mewah bernama Splendid Inn. Hotel ini menjadi tempat peristirahatan bagi para pengusaha Eropa yang datang ke Malang. Namun, pada tahun 1942, saat Jepang menduduki Indonesia, bangunan ini diambil alih dan digunakan untuk kepentingan administrasi dan militer. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, gedung ini kembali berubah fungsi beberapa kali, termasuk menjadi tempat kongres BPKNIP pada tahun 1947 yang membahas perjanjian Linggarjati. Pada tahun 1954, Wisma Tumapel resmi diambil alih oleh IKIP Malang. Sekarang menjadi Universitas Negeri Malang dan digunakan sebagai wisma dosen serta tempat kuliah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Sayangnya, sejak tahun 1980-an, bangunan ini terbengkalai dan kini lebih dikenal sebagai tempat wisata sejarah dan edukasi. Selanjutnya, arsitektur bangunan. Wisma Tumapel memiliki arsitektur kolonial Belanda yang khas dan mewah. Beberapa ciri utamanya yaitu bangunan ini memiliki 3 lantai yang terdiri dari basement, lantai 1, dan lantai 2. Terdapat total sekitar 96 ruangan dengan ukuran masing-masing sekitar 6 x 10 meter. Banyaknya jendela yang berbentuk persegi dan persegi panjang sehingga memberikan pencahayaan alami yang baik. Terdapat balkon besar di bagian belakang, atap berbentuk setengah lingkaran yang memberikan ciri khas bangunan kolonial Belanda. Ada lorong panjang dan bunker yang konon terhubung ke Balai Kota Malang, serta lantai terasu merah yang kini berubah menjadi kecoklatan. Bagian depan terlihat jelas tulisan Geraha Tumapel. Saat memasuki halaman, kita akan langsung disambut oleh tangga yang mengarah ke lantai 2. Bangunan ini juga memiliki tempat peninggalan perang seperti tempat bom di masa lalu. Wisma Tumapel adalah salah satu saksi bisu sejarah Kota Malang yang memiliki nilai sejarah dan arsitektur tinggi. Meski kini terbengkalai, bangunan ini tetap menarik untuk dikunjungi.
baik untuk edukasi, sejarah maupun eksplorasi arsitektur kolonial Belanda. Penjelasan mengenai bangunan Wisma Atlet Mapel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.